Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Gagal fokus. Renungan oleh Frater Febri Putradewa, Okarm. Gagal fokus. Istilah ini muncul kalau respon yang diberikan berbeda dengan maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Persoalan ini bisa terjadi karena si penerima pesan terlalu sibuk dengan dirinya, bukan pada pemberi pesan dan maksud dari pesan itu. Injil hari ini berkisah tentang Yesus bersama para muridnya memberi makan kurang lebih 5.000 orang. Dikatakan bahwa mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus karena telah melihat banyak mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Yesus pun tergerak hati pada orang banyak itu. Ia dan para muridnya lalu berusaha supaya mereka dapat makan. Pada poin ini, kita bisa memperhatikan bagaimana sikap dan kemurahan hati Yesus terhadap siapa saja yang mengikutinya. Tapi, hal yang mungkin menggelitik ialah ketika Yesus memilih menyingkir seorang diri karena tahu ada alasan politis di balik kedatangan orang banyak itu pada dirinya. Mereka rupanya hanya fokus pada apa yang diberikan Yesus. Mereka bahkan memiliki ambisi terselubung, yaitu menjadikan Yesus sebagai raja. Lalu apa yang dapat diperoleh lewat peristiwa ini? Pertama, kita bisa belajar peka dan peduli seperti Yesus. Ia tidak membiarkan orang-orang yang mengikutinya berjalan begitu saja dengan memberi apa yang mereka perlukan. Kedua, kita bisa belajar dari orang banyak itu, bagaimana sikap yang semestinya dimiliki oleh pengikut Yesus, yaitu fokus perhatian pada Yesus sendiri dan apa yang menjadi kehendaknya. Sahabat Cafe Rohani, semoga berkat yang Tuhan berikan membuat kita semakin dekat padanya. Lebih dari itu,
Semoga kita dimampukan untuk memahami maksud dari berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam diri kita sehari-hari. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.